Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali untuk tema kali ini adalah apa sumber energi bagi tubuh kita yang kita akan pelajari. Jadi banyak pertanyaan yang sampai ke saya, "Dok, kalau kita nggak makan nasi, apakah kita nggak lemes? Nanti lama-lama mati ya?" Nah, gitu. Masa nggak makan nasi, Dok? Yang benar aja masa nggak makan nasi? Jadi masih banyak pertanyaan yang seperti itu dan masih pada nggak percaya, masa kita nggak makan nasi? Ya, maka saya jawab, tidak, tidak akan mati dan tidak lemes kalau sudah terbiasa. Seperti itu. Yang benar, ya benar aja. Mari kita ikuti materi kita kali ini. Ya. Ya. Kita beraktivitas, ya, kita bergerak, kita berlari, bernapas, kita belajar, ya, kita ke kantor, ke sawah, ya, dan sebagainya. Ya. Itu adalah bentuk aktivitas kita. Kita beraktivitas, ya, berarti ada otot-otot yang menggerakkan kita itu dari sel otot ya. Berasal dari mana itu yang menggerakkan kita? Itu berasal dari energi yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita memiliki energi, Bapak Ibu. Energi ini adalah yang bisa menggerakkan tubuh kita ya, sehingga kita bisa kemana-mana, kita bisa berlari dan bekerja dan sebagainya. Terus energi kita itu apa sih? Ya, energi kita itu namanya adalah ATP, adenin trifosfat. Ya. Kalau mobil itu energinya dari bensin, ya, solar, listrik itu ya dari PLN ya, dan dari tenaga surya, tenaga uap, itu sumber-sumbernya. Kalau kita bentuknya ATP ya. ATP itu nanti sumbernya dari karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, sebenarnya ATP ini terbentuk dari apa sih? Ya, ya kita tahu ya. ATP ini terbentuk dari asetil koenzim A. Ya, ini tidak usah dihafalkan Bapak Ibu, ya dipahami saja. Jadi di dalam tubuh, ya, di dalam sel itu menghasilkan ATP. ATP ini berasal dari asetil CoA, kemudian masuk siklus Krebs ya, siklus Krebs. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingat pelajaran biologi ya, siklus Krebs ini menghasilkan 32 ATP ya dengan bantuan oksigen ya. Tapi kalau dia tanpa oksigen berarti di luar mitokondria itu hanya menghasilkan 2 ATP dan asam laktat yang kemarin sudah saya singgung ya, ATP ya dari asetil koenzim A. Kemudian asetil koenzim A ini dari mana? Ini dari glukosa. Ya. Yang pertama dari glukosa. Ya, glukosa ini berasal dari karbohidrat yang kita makan sehari-hari. Jadi kita orang normal, orang yang biasanya selama ini ya, prosesnya seperti ini ya. Kita makan karbohidrat, gula, kemudian dari gula karbohidrat itu dipecah menjadi molekul terkecil yaitu glukosa. Glukosa nanti dalam sel akan dirubah menjadi asetil koenzim A, kemudian asetil CoA ini akan menghasilkan ATP dari proses siklus Krebs. ATP ini digunakan untuk energi untuk menggerakkan otot-otot. Lalu bagaimana kalau kita tidak makan karbo atau puasa 16 jam? Jadi 16 jam ini dari 20 jam 20 malam sampai 12 siang ya, Bapak Ibu ingat ya, siklus sirkadian kemarin, ritme sirkadian ya. Jadi kita asumsikan ya kita puasa 16 jam ya. Maka berarti asupan glukosa akan berhenti atau minim ya. Maka apa yang terjadi, dari mana energi kita? Glukosanya nggak ada, ya. Maka energi ini akan disediakan oleh lemak. Ya. Lemak ada 2, yaitu yang kita makan, ya. Mungkin PCO, mungkin minyak, ya. Zaitun, ya.
kelapa, santan, daging, telur, ya, itu lemak. Ya. Kemudian bisa juga dari lemak tubuh, ya, dari gudangnya, dari perut, ya, dari pipi, dari paha. Ya. Maka kalau kita nggak makan karbohidrat, lemak itu akan dibongkar untuk memenuhi kebutuhan glukosa. Maka lemak ini akan dipecah menjadi yang terkecil, yaitu trigliserid. Ya. Kalau karbohidrat tadi kan glukosa yang terkecil. Nah, kalau lemak ini trigliserid. Ya. Maka kalau Bapak Ibu sering periksa darah kan periksa trigliserid, oh itu lemak tubuh. Nah, trigliserid ini terdiri dari komponen, dua komponen, yaitu yang satu adalah gliserol, yang satu adalah asam lemak. Ya, jadi trigliserid itu terdiri dari 3 asam lemak ditambah gliserol. Jadi gliserol itu yang mengikat 3 asam lemak ini. Jadi trigliserid itu nanti akan dipecah oleh liver menjadi 10% gliserol dan 90% asam lemak. Jadi itu syaratnya tadi, kalau kita tidak makan karbohidrat, maka lemak ini akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian gliserol ini akan dirubah menjadi glukosa. Dan glukosa menjadi asetil-CoA dan menjadi ATP. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau tidak makan karbohidrat tidak akan kelaparan, ya. Akan disediakan tubuh oleh liver, yaitu berasal dari lemak. Ya, jadi komponennya lemak itu ada gliserol dan asam lemak. Gliserol ini langsung bisa diubah menjadi glukosa. Kemudian asam lemak akan diubah menjadi keton. Ya, keton. Dan keton ini juga menjadi bahan bakunya sel, ya, untuk diubah menjadi ATP, kecuali sel darah merah. Maka keton ini akan diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA akan menjadi ATP. Nah, itu. Jadi semua akhirnya bermuara untuk pembentukan asetil-CoA ini, asetil-CoA enzim A. Ya. Jadi sekali lagi jangan khawatir, nggak ada energi. Nah, pasti disediakan oleh yang lain. Terus bedanya, ya, kalau glukosa ini untuk semua sel, termasuk sel darah merah. Jadi semua sel bisa memetabolisme dengan glukosa. Ya. Maka glukosa ini pilihan pertama untuk energi, untuk pembentukan ATP. Ya. Selama kita masih makan gula karbohidrat, maka energi yang digunakan adalah glukosa. Jadi tidak mau menggunakan yang lain, lemak atau protein, tapi menggunakan glukosa. Nah, ini akan berubah menjadi dari lemak kalau glukosa di stop atau karbohidrat di stop. Sedangkan kalau keton yang dari lemak tadi itu untuk sel otak dan sel yang lain kecuali sel darah merah, sel darah ya. Jadi sel darah itu tidak punya mitokondria. Maka di situ bahan bakarnya hanya dari glukosa. Kemudian untuk sel yang lain bisa dari keton ya. Tapi jangan khawatir, meskipun sel darah itu dari glukosa, ini sudah disediakan oleh gliserol ini. Gliserol. Jadi meskipun tidak makan gula karbohidrat, tetap disediakan oleh gliserol. Jadi sel darah tidak akan kekurangan energi karena sudah di-stop oleh hati lewat keton ini. Jadi Bapak Ibu, untuk pembentukan ATP ini ya bisa dari glukosa, bisa dari keton. Ya, pilihan pertama glukosa, pilihan kedua keton. Ya. Terus pilihan ketiga protein. Ya. Jadi protein dan lemak ini kan biasanya seiring. Ya, kita makan telur pasti mengandung lemak dan protein. Kita makan daging pasti ada lemaknya, ada proteinnya. Kita makan ikan juga itu ada lemak, ada proteinnya. Jadi ketika kita makan daging, telur dan sebagainya, otomatis protein dan lemak itu ada terkandung di situ. Kalau karbohidrat ini yang dari tumbuh-tumbuhan. Ya.
Dari tumbuh-tumbuhan itu karbohidrat. Kalau dari hewan itu lemak dan protein. Kemudian protein ini akan dipecah ya menjadi molekul terkecilnya yaitu asam amino. Asam amino. Dan asam amino ini ya ini sebagai bahan baku untuk membuat enzim, membuat hormon, membuat RNA, DNA, ya kemarin sitokin dan sebagainya. Nah, selain itu ini bisa digunakan untuk energi, yaitu diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA menghasilkan ATP. Jadi semua tiga-tiganya ini bisa digunakan untuk energi. Ya. Maka jangan khawatir kalau nggak makan gula itu kok kekurangan energi. Karena sudah disediakan oleh tubuh lewat jalur lain. Kemudian kalau ya, ini semua nggak ada, ya misalkan orang yang kelaparan nggak makan ya kayak orang Ethiopia dan sebagainya itu dia nggak makan karbo, lemak protein juga nggak makan ya karena memang nggak ada, ya. Maka untuk membuat energi ini akan disediakan dari sel otot. Maka kalau tidak ada asupan makanan karena kelaparan itu sel ototnya akan diambil untuk dibuat energi. Maka orang yang kelaparan itu semuanya kempes. Lemaknya kempes, ototnya juga kempes. Akhirnya lemes dan menjadi marasmus itu, menjadi kekurangan energi protein. Ya. Jadi itu. Atau mungkin seorang diabetes yang gulanya tinggi, ya seperti kita terangkan kemarin, gulanya tinggi, resisten insulin, kemudian ketonnya atau lemaknya diambil, diubah menjadi keton. Nah, akhirnya karena tetap masih kurang, ototnya diambil, ya, diambil sehingga ototnya mengecil, jadi kelihatan sakit, ya, sakit. Tapi kalau kita tidak makan karbo, gula normal, ya, diabetesnya sembuh, itu badannya akan mengecil, nggak menuju ideal dan sehat, ya. Beda dengan yang mengecil karena diabetes. Mengecil karena diabetes gula tinggi itu tidak sehat, ya. Orangnya ngelentruk, kurus, capek dan sebagainya. Tapi kalau dia sehat, gula darah turun, ya. Tapi dia sehat dengan keton, lemaknya diubah menjadi keton, dia kelihatan sehat. Ya, jadi ini proses penggunaan energi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita untuk aktivitas itu butuh energi, yaitu ATP. ATP ini tidak hanya dari glukosa, dari karbohidrat, tapi bisa juga dari lemak dan juga protein. Ya. Jadi jangan khawatir lemes. Terus dok, kenapa kok saya kalau nggak makan nasi gula itu kok lemes, pusing, kunang-kunang? Ya. Jadi itu karena efek dari otak kekurangan energi. Ketika kekurangan energi, otak itu memberi sinyal, aku butuh energi, kirimen. Nah, biasanya Bapak Ibu menggunakan glukosa, artinya makan karbohidrat, sehingga ketika tidak makan pusing, lemas, mual, kunang-kunang. Ya itu karena ketonnya belum aktif, ya, sehingga otaknya tergantung dari glukosa. Kalau nanti sudah kita latih, ketonnya aktif, ya, pembentukan keton aktif, ketika tidak ada glukosa akan mengambil dari sini. Dan kelihatan tidak lemes, sehat, ya, dan kuat. Ya. Kayak binaragawan Adira itu makanya telur aja, telur daging. Nggak lemes, karena diambil dari keton ini dan protein ini. Ya, gitu. Jadi binaragawan itu tidak makan nasi seperti Bapak Ibu. Karena apa? Dia membentuk massa otot, otot itu dibuat dari ini, dari asam amino. Dia makan protein yang banyak. Dan dia tidak mengkonsumsi karbohidrat. Ya. Kalaupun mengkonsumsi hanya sedikit sekali. Ya. Karena kalau mengkonsumsi nanti akan diubah dari lemak. Ototnya nggak terbentuk. Ya. Maka dia lebih banyak makan daging binaragawan itu. Dan sehat badannya kekar-kekar. Itu bukan karena glukosa. Ya.
Dia bisa ototnya begitu karena dia makan protein lemak. Seperti itu. Nah, jadi kemudian kalau Bapak Ibu kok lemas itu karena belum adaptasi. Artinya masih tergantung pada glukosa. Nanti kalau sudah terus dilatih terus, ya, mungkin seminggu pertama, 2 minggu pertama mungkin agak ya, luar biasa lemas, itu kunang-kunang, kemudian ngantuk. Dan itu karena efek neurogenik, atau efek otak kekurangan energi. Ya. Tapi nanti kalau sudah terlatih Bapak Ibu seminggu 2 minggu nanti ini sudah mulai terbentuk terproduksi. Jadi otak nanti akan di stop dari keton ini, dari asam lemak ini. Jadi nanti ya mungkin untuk pertemuan yang akan datang kita nanti latihan untuk mengubah dari ketergantungan glukosa menjadi menggunakan keton. Caranya dua tadi ya, makan karbohidrat dan puasa 16 jam minimal, atau yang dinamakan intermittent fasting. Jadi puasa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, kemudian jendela makan jam 12 siang sampai jam 8 malam. Tapi selama puasa itu Bapak Ibu boleh minum air, minum teh atau kopi dengan pemanisnya stevia atau sukralos. Boleh minum BCO. Yang nggak boleh adalah makan protein, lemak, karbohidrat. Itu di jam puasa ya, jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian di jam makan 12 siang sampai jam 8 itu Bapak Ibu boleh makan protein dan lemak, boleh makan daging. Tapi karbohidrat, gula tetap tidak boleh. Karena nanti untuk mengubah energinya dari glukosa ke keton. Ya. Karena kemarin sudah kita terangkan ya Bapak Ibu, glukosa itu bahayanya kan seperti itu. Bahayanya ya. Maka kita gunakan, nanti kita ubah menjadi asam lemak. Dan protein ini nanti sebagai sumber energi. Ya. Jadi ini kita stop ya. Jadi kita stop pun kita tetap masih ada karbohidrat yang menempel di makanan yang kita makan. Misalkan sayur, itu tetap ada karbohidratnya, tapi sedikit. Jadi maka sayur yang dianjurkan adalah yang berupa daun, batang, dan bunga. Ya. Misalkan bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, brokoli, nah itu yang boleh ya. Itu pun tidak boleh terlalu sering, jadi cukup 2 hari sekali atau seminggu 3 kali ya. Itu sayur supaya nggak terlalu banyak glukosa. Dan jangan khawatir, masih banyak makanan-makanan yang diperbolehkan ya. Kita bisa makan agar-agar, ya, alpukat, kemudian almond dan sebagainya ya. Nah, tapi untuk melatih ini nanti namanya fase induksi, nanti kita pelajari, kita usahakan untuk makan daging tok. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita kali ini. Apa yang nanti kurang paham bisa ditanyakan di grup. Dan mungkin ini ya agak berbau medis atau biologi sedikit, tapi ini sudah saya berusaha untuk dijadikan bahasa awam. Bahasa awam. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.